Halo, ketemu lagi dengan saya. Saya dengan Pak sama artisannya, dan ini Pak Sandra, ini teman saya. Kali ini akan saya melanjutkan dengan kerja pembentukan yang kedua, artinya mungkin hari ini pengawatan saya. Dan sementara sambil kita ngawat, nanti saya juga banyak bertanya juga tentang ke Pak Sandra ya. Nah, oke, saya akan coba kawat, tapi sambil saya bertanya. Gini ya, nah ini cara untuk pengawatan, dan sambil saya nanya. Gini, Pak Sandra, saya nanya nih, gimana sih hidup supaya berhasil gitu tuh. Saya sambil nanya sambil ngobrol. Oke, berarti kalau tadi di yang sebelumnya kan Edi nanya orang jangan gagal. Jangan gagal, betul Pak, betul ya itu. Mungkin hampir sama, pertanyaannya sama. Hampir ya Pak ya. Sukses. Iya. Nah, tadi kan saya nanya, Edi mau bicara gagal atau sukses dari sisi lahiriah dulu atau batin dulu? Betul. Kalau saya tadi udah jelasin, kalau buat saya pribadi gitu ya, awalnya saya pengennya lahiriah. Bagaimana saya pengen ikut Tuhan itu tuh, seolah Tuhannya mau jadikan dukun supaya saya kaya gitu, begitu awalnya. Nah, tapi setelah belajar mengenal, belajar mengerti, akhirnya saya simpulkan bahwa saya mestinya yang bener bukan pengen cari kaya, bukan cari uang. Iya. Gitu loh. Saya urusan firman ini mestinya saya nyari Tuhan. Artinya cari kebenaran. Cari pribadinya Tuhan. Nah, nanti di dalam pribadi Tuhan itu ada kebenaran. Hidup yang benar itu harus bagaimana? Betul. Nah, jadi kalau Edi sekarang nanya bagaimana hidup supaya sukses, ya kembali lagi kalau Edi mau suksesnya lahir batin, ya berarti ya kalau orang yang suksesnya cuma lahir aja, nggak usah Tuhan-Tuhanan loh Edi. Bisa aja nyari dunia aja gitu. Nyari pesugihan. Nyari pesugihan lah ya. Oh, kan bisa. Jadi artinya kita kalau mau begitu ya nyupang loh, nggak usah urusan. Salah satunya nyupang, nanti apa ya? Nggak usah urusan sama Tuhan kan. Kecuali kalau Edi pengen suksesnya dua-duanya. Ya bagaimana Pak caranya sukses lahirnya sama batinnya? Iya, ya saya bisa cari kaya tapi deket dengan Tuhan. Oh, betul. Nah ini kuncinya satu, bagaimana caranya supaya ya kita mengenal dulu di balik. Ya kalau cerita ngajarin bagaimana kita pengen sukses duniawi sih, ya ini udah tahu. Ya oke. Saya sedikit memahami. Saya akan coba dulu nih. Saya coba ngawatin. Ini mungkin harusnya nanti ke depannya bahwa bonsai ini itu saya butuh cabang-cabang, anak cabang ya. Iya Pak, sambil ini Pak ya, mari ngawat kita, mari ngobrol. Mangga Pak, terusin Pak, gimana Pak itu tentang ya intinya gitu ya. Jadi kalau Edi pengen sekedar sukses itu dari lahiriah saja, tidak di batin, ya mungkin jalannya bukan cuma dengan Tuhan ya. Oh banyak iya. cara gitu, bagaimana untuk kita bisa sukses secara lahiriah, secara duniawi gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau Edi pengen sekaligus mendapatkan sukses duniawi dan rohani, dunia dan batin, yang lahir dan batin, ya yang namanya Nabi Edi bilang udah bener jadi mesti bener gitu, hidupnya tuh harus punya kebenaran. Nah, sedangkan kebenaran itu ya cuma miliknya Tuhan. Nggak ada loh, di luar Tuhan itu nggak ada yang beneran. Kebenaran itu cuman ya di Tuhan. Ya, jadi sampai ada istilah kebenaran adalah Tuhan. Ya artinya kita harus menjalankan perintahnya. Bukan ngerti. Oh iya. Bukan menjalankan. Sekarang kalau Edi belum mengerti apa yang kita jalankan ya. Ya kalau sekarang tahu betul. ilham ngebentuk bonsai, apa yang nggak ngerti ya, karena nggak ngerti apa yang dikawat ya. Oh. Apa yang dikawat, apa yang mau dipelihara. Iya. Seenaknya mereka gundul. Betul ya, betul gitu. Lah. Jadi tetap harus mengerti dulu baru melakukan gitu. Kayak Edi begini loh, kayak di bonsai nih. Kalau Edi misalnya tidak mengerti ini mau diapain, kan main baban aja. Betul. Tapi begitu Edi ngerti, oh ini nih mesti begini mengenal. Oh ngerti nih, maksudnya biar gini. Nah baru ngelakuin. Nah ngelakuin ini kan megang gunting, dikawatin gitu.
sama ngerjain firman begitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan yang Edi yang awalnya gitu ya, jadi bagaimana untuk sukses gitu ya. Ya kembali lagi mesti nyadarin dulu Edi pilihannya mau sukses lahir batin atau cuma lahir doang. Atau lahirnya. Kalau lahir doang caranya banyak. Iya, dua-duanya berarti kita harus. Dua-duanya ya terpaksa harus kenal ya, arti benar dulu. Oh iya iya. Sama aja bonsai tuh ya. Kalau Andy pengen potong pohon ya tidak menjadi bonsai. Betul, betul. Enaknya Andy kan potongnya kan. Betul, betul, betul. Tapi begitu Andy ngomong bahwa pohon ini mau dijadikan bonsai, Bonsai. nggak bisa. Nggak bisa. Mesti kenal dulu gitu. Iya, ya benar Pak. Saya sambil ngelanjut Pak ya. Nah, sambil ngelanjutin ngawatin. Oh jadi gitu ya, itu namanya kehidupan manusia kalau gitu ya. Manusia itu memang harus begitu gitu Pak. Jalan hidupnya maksudnya. Ya kalau manusianya milih mau sukses lahir dan batin kan. Tapi kalau misalnya manusia tidak peduli batinnya gitu, ya tadi saya bilang, ya tadi Andy bilang ya cari pesugihan atau nyupang Ya gitu ya. Oh karena gitu. bisa begitu gitu. Nah cuma kan pasti kan nggak sukses batinnya kan. Betul. Kalau orang cara begitu pasti batinnya nggak sukses. Betul. Kalau yang gitu, kalau bahasa orang awam deh, kalau orang ke pesugihan atau nyupang, apa sih sanksinya? Sanksinya ya bahwa manusia itu kalau begitu tuh ganjarannya itu siksaannya itu nanti ya baik di alam dunianya juga kena, mungkin dia di alam nanti kelak di akhiratnya juga mungkin kena gitu Pak. Jadi kalau kita nyumpang tuh ada gitu yang korbannya Pak, artinya korbannya tumbalnya, betul, tumbal baik tumbal yang kita lakukan sekarang di dunia. Tapi kalau proses tumbal gitu, apakah antara kita manusianya dengan si dukun atau apanya gitu, namanya nanti kalau nyumpang apa ya dukun gitu. Nah misalnya dengan dukunnya nyampein di sini, kita mau nyumpang tapi syaratnya nanti lu bakal gini-gini, ngomong gitu nggak dukunnya? Iya, bisa nanti anak lu diambil lah. Ada yang begitu tuh. Apa ada orang yang berani ya? Iya makanya kan kalau atau dukunnya diem-diem aja. Biasanya orang yang seperti itu Pak, orang yang kehidupannya udah nekat. Makanya apa yang Bapak bilang, orang yang sudah tidak mengenal firman, sudah tidak mengenal Tuhan gitu tuh. Kalau sampai orang yang nyumpang itu udah tahu konsekuensinya, resikonya, ya pertanyaan itu orang apa waras sih kok berani-beraninya ya kaya tapi anaknya nanti cacat lah atau apalah gitu loh ya apa memang ada menurut Andy kan ada orang yang ada ya ngawur ya berarti ya. Nah tapi kalau yang saya tahu juga ada juga yang dukunnya nggak ngasih tahu loh, nggak ngasih tahu. Jadi kayak seolah hal yang wajar gitu. Ya peta ini itu melalui dukun itu deh, dengan roh-roh yang nggak keruan itu wajar-wajar aja gitu. Nggak diingetin loh. Ada banyak cerita yang begitu aja teman-teman. Gitu. Nah kalau sampai kalau tadi dikatakan kalau dukunnya sampai ngomong begitu tetap orangnya nekat lakunya nggak kira-kira banget dong. Ya tapi kamu bisa kaya tapi anaknya mati atau apa? Ya ada. Ya kan? Itu orang gila banget. Nah yang kasihan itu kan kalau sampai orang nanya ke dukunnya nggak ngasih tahu sanksinya loh ya. Pernah dengar nggak begitu? Betul. Iya. Ada kan yang ke dukun tapi nggak dibilang nanti sanksinya gitu enggak? Ada. Tahu-tahu kita kena aja berarti. Gitu. Iya. Ya, yang jelas apakah pengen dikasih tahu dukun atau dikasih dukun memang tumbalnya begitu kalau ngandalkan roh jahat gitu. Betul. Kalau Tuhan kan nggak pernah nuntut seperti itu.
Ya Tuhan malah kebalik, gimana caranya kita pengen supaya nomor satu selamat. Iya, iya. Iya kan? Iya. Selamat sampai Seperti di sana itu. loh ya. Betul. Itu makanya tadi saya bilang waktu di sebelumnya kan, sharing sebelumnya kan, saya bilang bahwa saya baru ngerti bahwa mujizat atau berkat terbesar itu adalah apabila kita terima Tuhan. Nah, kita terima Tuhan berarti kita hidup bersama Tuhan. Kalau kita hidup bersama Tuhan, berarti kita pasti menghidupi firman Tuhan. Perintah dan peraturannya kan ada di firman. Iya. Ya, Endi punya Al-Quran. Ya, Endi bisa pegang Al-Quran. Berarti kita harus patuh sama Tuhan ya. Artinya Pak, memang gitu ya. Kalau cerita patuh itu kan kalau sama Tuhan kan relatif. Iya. Nggak kelihatan. Nah. Tapi kalau sama firman kan Oh, gitu, ada, gitu ya. ada peraturan. Ada peraturan itunya. Perintahnya ada peraturannya. Dan lu patuh nggak? Kalau lu Betul. gini, kalau ada orang tidak mengenal perintah sama peraturannya, lebih gimana caranya bisa patuh? Kebayang nggak? Orang tidak mengenal, tidak mengerti firman, tapi ngomongnya patuh sama Tuhan. Lah patuhnya patuh apanya gitu? Iya. Perintah peraturan aja gak ngerti. Artinya aturannya belum paham. Belum paham. Kok bisa ngomong patuh? Nah, itu aturan itu tuh adanya kalau untuk Pak Sandra di Alkitab. Iya, di kitab Kalau suci. kita kan di Al-Quran Iya, ya, di Pak. kitab suci. Oh. Gitu. Jadi sama, makanya saya bilang, apakah Endi pernah baca firman di Betul, Alkitab? betul, Pak betul, Endi? betul, Ya, betul. apakah saya pernah baca firman di Alkitab? Iya. Nanti kalau udah dua-duanya baca, nyambung. Iya. Sharing itu. Paham, ya, Tapi iya. kalau lu belum baca, ya nggak nyambung. Iya, iya. Ya ceritanya jadi nggak nyambung. Betul, iya, iya. Itu. Paham. Jadi ya kembali lagi, ya kalau di pertanyaan ini bagaimana kita untuk sukses, ya gitu pertanyaan saya yang paling awal itu, Endi mau suksesnya lahir batin atau cuma lahir doang? Kan gitu. Ya atau pengen batin doang. Batin aja ya. Nah kalau ada nggak coba menurut Ilham sama Endi orang yang pengen hidup suksesnya pengen batinnya aja? Ya mungkin nggak ada ya Pak ya. Tapi ya manusia sih pasti ada. Kalaupun ada, kalau kita nih, kita misalnya punya niat pengen sukses batinnya, itu sih nggak usah diminta. Lahirnya tuh pasti sukses. Pasti ya Pak itu ya. Pasti ketemu jalannya lah. Bukan, Punya. itu janjinya Tuhan ya. Oh. Jadi orang yang mencari Tuhan beneran, udah pasti dia dapat berkat duniawi. Oh gitu, iya. Cuma iya. kan orang awam nggak percaya. Betul. Itu Paham. padahal firmannya ngomong gitu. Iya. Ya kalau kita mencari Tuhan dan firmannya Tuhan, Tuhan pasti tambahin. Betul, iya. Itu jelas itu. Paham. Itu kalau cerita orang hidup nyarinya sukses batinnya, pasti duniawinya ngikutin. Tapi kalau sekarang orang mau sukses di duniawi, lah yang tadi saya bilang, ngapain mesti cari cara ke Tuhan gitu. Iya. Banyak caranya kok. Tapi kalau kita pengen dapat dua-duanya, ya harus cari Tuhan. Dengan memprioritaskan. Waktu awal-awal sih, saya ikut Tuhan. Pengennya nomor satu tuh, bukan sukses batinnya. Ngomong fairnya dong. Ya saya cari Tuhan tuh pengen sukses duniawi, lahiriah, awalnya. Karena belum mengenal, belum mengerti. Tapi sekarang saya setelah mengenal mengerti, saya berubah bahwa oh salah ya ternyata gitu loh. Ya kalau cuma sekedar pengen sukses lahiriah sih nggak perlu harus ikut Tuhan juga bisa. Nah berarti ikut Tuhan itu yang paling mahal itu ya bagaimana kita mencari kesuksesan batinnya. Ya kesuksesan batin itu identik dengan keselamatan akhirat, keselamatan kekal. Itu yang paling mahal itu Tuhan. Tapi betul. Mayoritas orang dunia nggak mau nyari itu loh. Iya. Orang dunia malah nyari sukses lahiriah. Sukses lahiriahnya aja padahal. Kenapa? Ya kembali lagi karena tidak mengenal, tidak mengerti perintah peraturan iya. Tuhan. Ya semoga kan dengan kita sering sharing begini kan ya kita-kitanya jadi makin dikuatkan gitu. Betul. Saya yang sharingin ke Endi, saya juga dikuatkan. Endi bisa bantu sharing saya misalnya jadi contohnya misalnya konsekuensi orang lupa ya ini. Saya kan nggak terlalu ngerti gituan gitu. Betul. Kita sih jadi ngerti dengan Ilham pernah ngalamin ada tetangga atau keluarga gitu juga Ilham bisa kasih input ke saya gitu. Iya. Nah ini udah ya, ini ngawat
sambal aja sedikit aja, nanti mungkin nggak apa-apa Pak, ya Pak. Jangan, kalau udah ngomong ya udah. Oh gitu, jadi ini nanti Andy rencana mau gimana sih? Mau pruning semua? pruning semua ini, pruning semua. Nanti ke depan saya ini juga di Ini belakang aja nih, bodong udah ngegundulin ya. gitu tuh. Tuh, ini bodong nih. Dia juga ngeretelin gitu. Ini cakep nih, yang begini nih cakep. Lihat. Ya udah, kalau udah di pruning gitu terus dikawat tuh kelihatan alamnya, wih. Tuh gitu, tuh. Berarti kalau dikawat begitu tuh nanti timbul cabang sendiri ya Pak? Iya ada Pak, nanti begitu keluar cabang yang nggak perlu dipotong, yang perlu diingu itu yang ini semakin artinya semakin banyak cabangnya, semakin banyak kerantingnya, semakin indah dilihatnya. Ini juga mungkin sebagian kurang karena nanti saya juga harus menungguin ranting-rantingnya. Sama aja lah kita, artinya kita sambil ngobrol sama Pak Sandra, mungkin kita juga perlu proses ya Pak ya. Artinya perlu proses seperti itu ya, apa yang ya itu yang dibilang kalau kita mengerjain bonsai tidak mengerti bonsai, ya nggak bisa ngerjain bonsai. betul. Benar. Jadi kalau Andy mengerjain bonsai, yang mesti mengerti dulu. Iya. Gitu. Nah caranya bagaimana mengerti bonsai? Ya bisa lewat sharing kan. Betul. Bagaimana Andy ngajarin, contohnya kayak Andy ngajarin bodong Ya. lewat sharing tanpa ada pegangan. ngobrol gini, namanya pegangan hidup atau gimana Pak? Namanya itu yang ya pegangan hidup. Kalau di Jerman ya pegangan hidup. Enggak kalau di bonsai hidup. Ini kan tetap pegangan untuk bikin bonsai. Iya, betul. Nah, selain bisa sharing, bedong juga bisa kita beliin buku. Betul. Buku cara apa Mempelajari bikin bonsai ya. Gitu. Nah, ini Pak Edi coba jelasin ke penonton, di belakang Pak Edi ada 3 nih bonsai apa aja. Ini apa? Ininya apa? Nah, ini coba jeruk kingkit teman-teman. Ini jeruk kingkit. Namanya apa? Bonsai apa? Ini maksudnya klam ya. Klam tuh ada lebih dari 5. Lebih dari 5 ini ya. Jadi batangnya itu satu ini bisa dibilang klam. Klam tuh banyakan 5 ya. Jadi kalau grouping kan kita dibikin ya teman-teman nih. Kalau grouping mungkin dibikin, tapi kalau klam ini alam. Jadi satu batang keluar cabang. Nah, akhirnya kita bikin seperti ini gitu teman-teman. Ini klam ya, mungkin untuk yang di bonsai sih udah hafal. Bagi yang belum paham ya mungkin saya terangin gitu kan. Ini klam dan ininya juga alam. Totalnya dilihatin, jangan kelewat, kurang mundur gini. Oh, seperti ini. Totalnya itu yang bagus kan totalnya. Itu klam yang kiri. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya kalau dibilang triple lebih dari, kalau 3. triple kan 3. Ini lebih Pak. Karena ini bisa dibilang triple. Kalau yang ininya bukan masuk batang, ini yang masuk cabang, bisa triple, bisa. Gitu tuh. Tapi dibilang klam boleh nggak? Dibilang klam juga boleh Pak. Ini ya anggaplah ini kita sebagai cabang gitu, cabang untuk pemanis bisa gitu kan. Nggak jadi masalah ini. Yang penting kita larinya tetap ke alam gitu. Alam bagaimana larinya ini juga mungkin belum disedal. Kalau udah disedal lebih cakep. Udah ada pengaturan tangannya juga udah mulai ada. Ini tinggal perapian gitu. Nah kalau yang ini kenanya apa? Itu slanting. Slanting Pak ya. Ini slantingnya. Iya, jangan ya ada yang bilang wah informal nggak bisa. Kalau informal tuh ada dasar lurusnya dulu. Oh ininya. Iya, lurus slanting gini langsung Pak. dia miring. Kalau ini ini gini baru gini gitu. Betul Pak. Betul ya. Kalau itu gitu. Iya, kalau kalau informal. Misalnya informal Kalau itu ini ada slanting kan slanting langsung tidur aja udah. Langsung tidur. Ini cukup tua ini, sama saya juga jauh umurnya. Kalau jeruk kingkit itu nggak kira-kira, ini mungkin zaman Belanda bisa. Ratusan tahun. Ratusan tahun Pak. Jeruk kingkit itu udah
orang juga udah nggak sanggup sebenarnya ngurus kalau nggak dari misalnya dari biji itu lamanya seperti apa gitu jeruk ingkit. Dan dia karakter pohon yang kuat kering, kuat basah ini jeruk ingkit. Ya lembab. Dan kadang-kadang dia cuma musuhnya dia ada satu binatang yang dia suka ngigitin kulit. Oh, kulitnya dimakan. Dimakan. Itu musuhnya itu. Kalau ulet apa sih ke daun, cuma ini nih. Nanti kalau varian fusil tuh bisa ngomong binatang. Binatang apa serangga gitu. Kalau binatang kan gajah, badak. Iya serangganya lah, Serangganya, Rin. Enggak lah, serangganya serangga. Binatang. Bukan. Serangga itu serangga. Binatang. Nanti kapan? Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas gitu. Kalau binatang itu animal. Kalau serangga insect. Lain. Iya. Kalau binatang ini tapi kan binatang gajah ada ukurannya, Pak. Serangga yang ukuran berapa, binatang yang ukuran berapa kan itu. Ya enggak. Kalau yang makan ini ya serangga. Tikus makan enggak? Kalau Itu tikus binatang maksudnya apa? Binatang. Seperti serangga. Masuk serangga ya. Makanya namanya insektisida. Karena dari kata dasarnya insek. Insek itu serangga. Makanya namanya insektisida. Kalau nyemprotin ini kan Oh iya, jadi insektisida untuk pembunuh serangga. Ini teman-teman dari mulai cerita bonsai sampai ngebahas bedanya binatang sama serangga. Oke, mungkin cukup, En. Cukup teman-teman, tapi memang sambil ini udah tiada duanya nih. Ini udah benar-benar kita juga merasakan nikmatnya teman-teman ini sambil kita berunding bonsai sambil ngobrol sama Pak Sandra. Jadi cuma kita sendiri ilmunya juga masuk dari sharing dari Pak Sandra juga ini ada mana yang terbaik dan mana yang kurang baik kata Pak Sandra begitu. Karena Pak Sandra beliau juga bisa memahami tentang bonsai teman-teman. Oke, sampai di sini dulu dan jangan lupa subscribe-nya pijit teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channelnya. Jadi kayak ente kan ngomong. Tunggu dibaca kok, dibaca nih. Oh. Jangan lupa teman-teman gitu. Oh ya, jangan lupa teman-teman ada kita pijit subscribe-nya di Republik Stasiun. Nah, itu. Oke. Republik Station.